Siklus sel atau pembelahan sel. Siklus sel merupakan peristiwa pertumbuhan sel menurut tahapan tertentu dan setelah melalui semua tahapan akan kembali kepada tahapan semula. Siklus sel terdiri dari periode pertumbuhan yang disebut interfase dan fase mitosis atau M. Faktanya, interfase merupakan fase terpanjang karena terdiri dari 3 subfase, yaitu pertama G1 yang artinya gap pertama atau first gap, kedua S atau sintesis DNA, dan yang ketiga G2 atau second gap. Nah, sedangkan fase mitosis hanyalah salah satu bagian dari siklus sel yang mencakup mitosis dan sitokinesis. Interfase sering disebut dengan tahap istirahat. Hal tersebut tidak tepat, karena dalam tahap ini sel dalam keadaan aktif melakukan metabolisme, termasuk mempersiapkan diri sebelum pembelahan, sehingga lebih tepatnya interfase disebut dengan persiapan pembelahan. Lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam setiap fase siklus sel? Pada fase M atau mitosis membutuhkan waktu kurang lebih dari 1 jam. Kemudian pada fase S atau sintesis, waktu yang dibutuhkan sekitar 10-12 jam. Selanjutnya, sisa waktu akan sesuai antara first gap dan second gap. Pada first gap biasanya membutuhkan waktu 4-6 jam, sedangkan pada fase second gap membutuhkan waktu sekitar 5-6 jam saja. Apa saja kegiatan sel saat interfase? Tentunya kami akan bahas secara satu persatu. Yang pertama, fase G1. Pada fase ini, sel yang baru terbentuk mengalami pertumbuhan tahap pertama. Kemudian, organel-organel yang ada di dalam sel memperbanyak diri guna menunjang kehidupan sel. Yang kedua, fase S atau sintesis. Pada fase ini, sel melakukan sintesis materi genetik. Materi genetik adalah bahan-bahan yang akan diwariskan kepada sel anak, yaitu DNA. DNA dalam inti sel akan mengalami replikasi atau duplikasi. DNA jadi fase sintesis menghasilkan 2 salinan DNA. Yang ketiga, fase G2. Pada fase ini, replikasi DNA telah selesai dan terjadi peningkatan sintesis protein sebagai tahap akhir sebagai persiapan sel untuk melakukan pembelahan mitosis. Selanjutnya, fase M memiliki beberapa tahapan, yaitu yang pertama yaitu profasis, kedua prometafasis, ketiga metafasis, keempat anafasis, kelima telofasis, keenam sitokinesis. Selanjutnya, saya akan membahas 6 tahapan tersebut. Yang pertama, peristiwa yang terjadi pada profasis adalah kromosom yang sudah direplikasi mengalami kondensasi. Yang kedua, spindel mitosis terbentuk di antara 2 sentrosema. Sentrosema adalah organela yang berperan dalam mengorganisir mikrotubulus tersusun dari 2 sentroselum dan matriks perisentriolar. Sedangkan spindel mitosis merupakan struktur yang disusun oleh mikrobolosus yang berperan dalam mengatur pergerakan kromosoma dan mengorganisir pemisahan kromatida ke 2 sel anak. Yang kedua, prometafasis. Membran nukleus mengalami fragmentasi. Terjadi pembentukan kinetochorus. Kromosoma terhubung ke mikrotubulus kinetochorir melalui perletakan di kinetochorus.
dan mengalami pergerakan aktif. Yang ketiga, metafasis. Pada metafasis terjadi tarik-menarik antara mikrotubulus kinetochori dari polus spindle yang berlawanan. Keseimbangan kekuatan tarik-menarik akan mengakibatkan kromosoma berjajar pada paralel di akuator. Dalam kurung, lamina equatorialis metafasis di tengah-tengah antara polus spindle yang berlawanan. 4. Anafase. Yang pertama itu ada kromatidia berfungsi menjadi dua kromosoma anak yang bergerak menuju polus spindle yang berlawanan. Yang kedua itu mikrotubulus kinetochori memendek, polus spindle bergerak saling menjauhi. Yang kelima itu ada telofasis. Kromosoma anak mencapai polus spindle dan mengalami dekodensasi. Membran nukleus mulai terbentuk lagi mengelilingi masing-masing kromosoma. Sitoplasma dimulai dengan kontraksi cincin kontraktif. Spindle mitosis mulai mengalami depolimerisasi. Yang keenam itu ada stikonesis. Pembelahan sitoplasma berlanjut dengan kontraksi cincin kontraktif. Bentuk perut pembelahannya semakin dalam secara bertahap dan membagi sel menjadi dua bagian dua sel anak. Yang terakhir itu membran nukleus terbentuk untuk mengelilingi kromosom. Siklus sel adalah sel yang paling mendasar, berupa duplikasi sejumlah besar DNA di dalam kromosom, memisahkan hasil duplikasi tersebut hingga terjadinya dua sel baru yang identik. Kemudian, siklus sel yang berlangsung disebut dengan kontinu, sedangkan yang berulang disebut proliferasi. Proliferasi teratur dan dari satu siklus sel menuju fase berikutnya. Terima kasih.